Salam sejahtera, semua kita semua selalu sehat, sukses, dan berbahagia. Di kesempatan kali ini, Yuk Bisa Excel akan sharing mengenai kelemahan VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, nanti harus diganti dengan fungsi apa, nanti akan kita jelasin di belakang. Nah, ini kita coba buka apa saja sih kelemahan HLOOKUP. Ini saya ambil dari support.microsoft.com ya. Nah, ini misalnya salah satu kelemahan VLOOKUP adalah ini ya. Salah satu batasan VLOOKUP adalah fungsi ini hanya dapat mencari nilai di kolom paling kiri dalam radix table. Jadi kalau kita mau mencari yang paling kiri, ya, misalnya kita udah blok table ini dari kolom A sampai kolom C misalnya. Tapi ternyata key search-nya itu adalah kolom B ini produksi. Itu nggak akan bisa ketemu ya. Misalnya kita mau cari kale, sementara kita blok dari A. Atau misalnya key kita itu ada di paling kanan, itu nggak akan bisa ketemu. Dia harus di berada paling kiri di table. Atau misalnya kalau kita mau brokoli ini, kita range-nya yang harus kita blok adalah dari kolom B ini. Ya, bayangkan kalau misalnya kita mau cari unit terjual ada di kolom B, sementara produksi di kolom B. Itu tidak akan bisa digunakan VLOOKUP. Hal itu bisa kita atasin dengan menggunakan index dan match ya fungsinya. Nah, banyak kasus di mana VLOOKUP tidak memenuhi kebutuhan Anda. Keuntungan utama Anda dapat mencari nilai dari kolom lokasi manapun dalam tabel pencarian. Jadi kelemahan VLOOKUP HLOOKUP itu bisa teratasi dengan index dan match. Nah, ini berikutnya juga ada kelebihan index dan match dibanding VLOOKUP. Jika teman-teman mau baca, ini bisa nanti ada di deskripsi, ada linknya saya taruh ya, tinggal diklik saja. Nah, kita langsung saja masuk ke contohnya. Untuk file contoh ini juga nanti ada di kolom deskripsi, kalau mau download silakan. Sebagaimana kita ketahui, salah satu kelemahan VLOOKUP atau HLOOKUP yaitu dia akan menampilkan kolom yang pertama kali ketemu, kolom atau baris yang pertama kali datanya ketemu. Misalnya kita mau cari klub layar, pasti yang muncul pertama itu adalah Harry misalnya. Sementara kalau kita mau cari layar yang atas namanya Haidar, ini nggak akan ketemu. Ya, karena dia akan menampilkan data yang ketemu pertama kalinya saja. Nah, berbeda dengan kita menggunakan fungsi index, match, large, dan small ini. Nanti kita akan bisa menentukan data keberapa yang kita inginkan. Ya, dalam contoh ini misalnya saya mau tampilkan layar yang nama ketiga nih, Haidar misalnya kan. Saya ketik data 3. Nah, otomatis yang muncul ini Haidar. Ya, kalau saya ketik 2 misalnya. Ya. Nah, yang muncul ini adalah data keduanya tadi. Kalau saya ketik 1 misalnya, yang muncul adalah Harry. Atau misalnya saya mau munculkan semuanya, enter misalnya. Otomatis ini akan munculkan semua data. Ya. Nah, ini juga bisa kita lakukan, kita menggunakan sebenarnya filter. Itu untuk menampilkan data juga bisa. Saya mau menampilkan misalnya hash saja. Ya, kalau teman-teman menggunakan Microsoft Office 365, ini juga bisa digunakan filter ya. Kalau menggunakan filter rumusnya singkat ini. Cuman cara penggunaan, tapi ini karena cuman Excel tentu saja bisa, tidak saya bahas. Saya akan bahas menggunakan index dan match ini. Ya, ini juga saya bisa pilih nih, misalnya Lana ya. Nah, hal ini tidak bisa dilakukan dengan VLOOKUP. Misalnya saya mau ambil hari yang kedua ini. Oke, saya satu enter ya. Misalnya saya kosongin. Ya. Kalau saya 2, saya mau ambil kedua, saya input 2. Ya, yang muncul adalah hari yang kedua ini. Ya. Nah, ini cara ininya bagaimana? Ya. Kita munculin dulu semuanya. Nah, ini untuk melakukan ini ada beberapa step. Ya, dari step 1 sampai ke 5. Pertama kita tes dulu true or false, ya. Berarti datanya ada atau enggak. Terus kedua, kita mencari baris keberapa, terus baru kita urutkan, kita tampilkan baru error handlingnya seperti apa. Ya. Nah, ini kita masuk ke langkah pertama. Ya, ini saya hapus dulu. Nah, langkah pertamanya adalah sama dengan kita tes. Ya, ini misalnya kita mau cari klub. Apakah klub sama dengan yang kita pilih di atas? Yang laser ini ya. Ini saya F4 dulu.
Ya, ini saya blok, saya F4 supaya dia menjadi absolut. Nah, sama dengan ini laser, enter. Nah, otomatis dia akan muncul nih. Kalau dia sama dengan yang kita cari, dia akan true. Tapi kalau misalnya dia nggak ketemu, dia false. Benar nggak, kita lihat? Kalau dia laser, dia true. Di sini ya, nih, ya, ketemu. Ini true, ketemu. Otomatis yang tidak ketemu dia akan false. Nah, saat ini kita mau cari dia ada di baris keberapa. Ya, kita mau cari di ada bagi bahasa, kita menggunakan fungsi row. B6.2 B17, kita blok F4, ya, tutup kurung, hasilnya seperti apa, enter. Ya, di sini dia akan menunjukkan row ke-6 sampai 17. Nah, sementara ini adalah row kalau kita nanti untuk indeks, berarti ini kan ada di data ke-1, data kedua, data ketiga, dan seterusnya. Berarti kita kurangin row B5 F4. Nah, otomatis dia akan menunjukkan ternyata kalau tadi laser itu berada di row ke-7, ya, sama laser yang kedua ini berasal di row ke-10. Ya, jadi yang false itu kita nolin, kita ambil saja yang ada true-nya. Berarti kita di sini rumusnya kita pakai di sini, kita copy, ya. Di sini kita pakai if. Nah, ini kondisinya, koma, sorry, ini kita F4 juga ya, koma. Nah, kalau dia true, dia ngambil angkanya ke row berapa. Kalau dia false, kita kasih kutip aja, kosong ya, enter. Nah, akan muncul nih, terjadilah seperti ini. Jadi kalau true, baru dia munculin barisnya. Nah, setelah itu kita urutkan. Ya, jadi fungsi ini kita copy lagi. Nah, kalau kita mau urutkan, kita pakai sungfu, misalnya dari besar kecil, dari kecil ke besar, kita pakai small. Ya, array, K misalnya. Oke, saya paste. Ya, koma 1 misalnya. Kan. Oh, ada nih. Ini kita buang. Enter. Ya, berarti dia akan ambil huruf apa? Dia ambil data yang ketemu pertama. Kalau kita ambil 2, dia akan ambil data yang ketemu kedua. Ya, kalau kita mau ngambil semuanya, ya, kalau kita mau ngambil semuanya, kita pakai ini, kita copy lagi di sini sampai ini. Ya, yang row ini kita copy lagi ke sebelahnya ini, yang 2 tadi kita ganti V, enter. Ya, otomatis dia akan terjadi seperti ini. Dia akan ngambil semua. Kalau yang nggak adanya dia kosong. Ya. Nah, sekarang kita mau nampilkan datanya. Ya, kalau mau nampilkan datanya, baru kita pakai yang namanya indeks. Ya, kita bisa pakai namanya indeks. Kita mau row ke berapa? Ya, berarti kita sama dengan indeks. Nah, kita array row kita di mana, kita blok. Nah, untuk fungsi dasar indeks ini nanti saya taruh juga di deskripsi itu juga ada penjelasan mengenai dasar atau contoh mengenai indeks dan match. Nah, ini kita blok. Ini kita blok semua. Koma. Nah, ini row-nya, baru row keberapa. Nah, row keberapa ini saya tahan dulu, ini saya kasih kutip. Nah, baru ini kita ambil rumusnya. Ctrl C. Nih. Ctrl V. Koma. Nah, kita mau ambil semua, koma, tutup kurung. Nah, ini koma, kita mau munculin nih kolom keberapa saja, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini kita buku kerawal 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Ya. Nah, ini otomatis dia udah menampilkan ya di baris keberapa, ya, sama seperti ini. Nah, misalnya saya mau tampilin kolom kedua saja, berarti di sini saya tulis 2.
otomatis dia akan munculkan klubnya saja. Ya, tapi kalau misalnya saya mau munculkan semua, ya semua kolom ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Ya, berarti saya tinggal batasin dengan kurung kerawal tadi ya. Nah, ini baru kita error handling. Kalau error handling ini kita untuk menghilangkan ini. Kita untuk menghilangkan yang nunum ini. Caranya gimana ya? Kita tambahin aja if error. Ini kita copy lagi semua rumusnya. If error. Nah, kalau dia ini koma kedip tutup kurung enter ya, otomatis yang error ini dia nggak munculin gitu loh ya. Jadi kalau kita mau munculin semua tadi ya, di sininya kita ganti ya. Saya balik ke atas ini biar kelihatan. Di sini yang kita ganti, buka kurung kerawal 1, kolom kedua kita mau ambil, kolom ketiga kita ambil, kolom 4, kolom kelima tutup kurung kerawal enter ya. Otomatis datanya semua sudah terambil. Coba kita lihat kalau di sini kita ganti. Nah, Lana berarti yang muncul Lana saja ya. Ini layar. Nah, kalau yang muncul layar saja, udah sesuai sama ya. Nah, tapi ini belum. Kalau misalnya saya mau munculin data kedua, nah di sini belum bergerak. Kenapa? Di sininya kan kita masih pakai row ini yang kita K tadi. Nah, di sini harus kita tambahkan if lagi. If H4, ini kan H4 ya. If H4 tidak sama dengan kutip-kutip, koma, baru kita pakai row ini. Kalau dia sama dengan kosong, berarti kita pakai nomornya, berarti ini H4 tutup kurung enter ya. Ini ya, jadi kalau misalnya kita tekan 1 tuh, dia ambil yang 1 saja, 2 dia ngikut, 3 dia ngambil ikut yang 3 aja. Kalau kita hapus dia ambil semuanya ya. Ini langkah-langkahnya, caranya. Nah, ini kita kalau mau urutkan dari besar ke kecil, dari kecil ke besar, kita pakai fungsi small. Tapi kalau misalnya kita mau mengurutkan dari besar ke kecil, kita pakai fungsi large ya. Kita coba tinggal di sini aja, kita ganti jadi large misalnya. Nah, dia akan terbalik. Jadi kalau kita bilang 1 ambil data pertama, nah di sini ambil data yang ke-12. Ini yang pakai fungsi small, dia ambil data ke-1 ya. Jadi mungkin ini aja cara penggunaan fungsi index, max, lux, dan small ya. Ini kita bisa mengatasi kelemahan penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP. Jika ada pertanyaan bisa komentar di kolom komentar. Terima kasih. Tekan tombol like atau jempol jika menyukai video ini. Tekan tombol subscribe dan lonceng jika mau mengetahui ada video baru dari channel ini. Tekan tombol komen dan isi jika ada pertanyaan, saran, atau ide untuk video-video berikutnya. Tekan tombol share jika merasa bermanfaat dan ingin dibagikan kepada teman, saudara, ponakan, atau adik kakak yang mau belajar. Sekali lagi, terima kasih.